Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada siswa baru angkatan 2020-2021. Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa kembali meskipun saat ini kita melakukan dalam pembelajaran online. Semoga kalian tetap semangat dan pandemi ini segera berlalu sehingga kita cepat untuk bisa bertatap muka langsung di sekolah tercinta ini. Hari ini saya akan membawakan materi sejarah Indonesia untuk kelas 10. Tetapi sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Materi yang pertama di kelas 10 ini adalah kehidupan awal masyarakat Indonesia. Kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama agar kalian dapat mengetahui terbentuknya zaman praaksara. Kemudian yang kedua untuk mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba. Untuk yang pertama yaitu kita bahas mengenai pembukaan zaman berdasarkan geologi. Yang pertama yaitu zaman Arkeozoikum. Ini terjadi sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu sampai 540 juta tahun yang lalu. Tanda-tanda dari zaman ini adalah masih belum ada kehidupan. Kemudian juga keadaan bumi masih panas dan juga belum stabil. Kemudian yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Ini terjadi sekitar 540 juta tahun yang lalu sampai 245 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri dari zaman ini adalah diperkirakan mulai ada makhluk hidup, tapi masih hewan bersel satu atau mikroorganisme. Kemudian juga disebut zaman primer atau zaman pertama, karena sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum. Ini sekitar 240 juta tahun yang lalu sampai 65 juta tahun yang lalu. Diperkirakan ini sudah mulai hidup binatang amfibi dan reptil. Ini contohnya, dapat perhatikan ini sudah hidup hewan seperti dinosaurus, kemudian dinosaurus dan lainnya. Kemudian yang keempat, zaman Neozoikum. Ini 65 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya yaitu terbagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan kuarter. Zaman tersier ini sudah hidup jenis-jenis mamalia. Kemudian zaman kuarter sudah ditemukan fosil-fosil manusia purba. Kemudian di sini pengertian dari manusia purba itu adalah manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Kemudian volume otaknya lebih kecil dari manusia dan hidupnya masih berkelompok atau mengandalkan makanan dari buah-buahan dan binatang. Kemudian hidupnya masih sederhana dan bergantung kepada alam. Ini jenis manusia yang purba yang pertama yaitu Meganthropus paleozavanicus. Ini gambar kerangkanya. Disebut Meganthropus paleozavanicus karena ditemukan di daerah Jawa dan tubuhnya besar. Ini ciri-cirinya yaitu berbadan besar, kemudian kening menonjol, tulang pipi tebal dan rahang besar. Kemudian makanan utamanya yaitu tumbuhan dan buah-buahan. Dan hidupnya masih bergantung kepada alam atau food gathering. Kemudian jenis yang kedua yaitu Pithecanthropus erectus. Ini gambarnya, kerangkanya. Kemudian ini sudah berjalan tegak. Kemudian ciri-cirinya bentuk gerahamnya sudah besar, rahang kuat, dan tonjolan kening tebal.
Ini hidupnya sama, mereka masih food gathering atau berburu dan bergantung kepada alam. Kemudian jenis yang ketiga yaitu Pithecanthropus mojokertensis. Ini ditemukan di daerah Mojokerto dan memiliki ciri-ciri bentuk kening menonjol, tulang rahang kuat, dan tengkoraknya cukup tebal. Kemudian yang keempat, jenis Homosulensis. Ini ditemukan di daerah Bengawan Solo. Ini gambar kerangkanya. Kemudian volume otaknya ini sudah lebih besar dibandingkan dengan yang ditemukan sebelumnya. Ini Homo wajakensis ditemukan di daerah Wajak dan Tulungagung. Ini gambarnya. Kemudian sudah memiliki kesempurnaan otak yang lebih sempurna. Dan yang terakhir Homo sapiens. Ini tumbuhnya sudah hampir sama. Kemudian juga hidupnya masih nomaden atau berpindah-pindah. Itulah tadi jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Nanti untuk kehidupannya kita bahas pada pertemuan selanjutnya, karena di sana nanti kehidupannya itu dibagi dua, yaitu yang food gathering sama food producing. Untuk latihan soalnya ini saya kasih latihan. Yang pertama, mengapa para ahli banyak melakukan penelitian manusia purba di daerah sungai. Kemudian yang kedua, menurut pendapat kalian bagaimana manusia purba bisa menyebar ke Indonesia? Itu coba nanti kalian kerjakan di buku tulis, kemudian foto dan kirim ke WA saya. Itulah pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya tentang kehidupannya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.